Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Yasin, SHMAG, selaku dosen pengajar fikih muamalah kelas Hukum Ekonomi Syariah A. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 mahasiswa, yaitu Nada Kamelia, saya sendiri, kemudian Zaineta, Abbas, dan juga Rifki Fahmi akan mempresentasikan tentang bab Ariyah. Langsung saja, pertama yaitu pembukaan tentang pengertian bab Ariyah yang akan dijelaskan langsung oleh saudara Abbas. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abbas Agassi dengan NIM 192201115. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi Ariyah. Ariyah menurut etimologinya berasal dari bahasa Arab, yaitu Ariyah, yang diambil dari kata aro, yang artinya datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat lain, Ariyah diambil dari kata ta'awaru, yang artinya saling tukar-menukar, yakni dalam hal saling pinjam-meminjam. Sedangkan Ariyah dalam makna istilahnya adalah suatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, sedangkan barang tersebut tidak dirusak zatnya dan tetap bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ulama fikih mendefinisikan Ariyah merupakan bentuk pinjaman dengan izin yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari barang yang dimilikinya tanpa imbalan. Nah, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai definisi Ariyah ini. Nah, yang pertama dari mazhab Malikiyah dan Hanafiyah, atas manfaat suatu benda tanpa pengganti. Pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti. Nah, Ariyah dengan tamlik al-manfaat, kepemilikan atas manfaat. Dari definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa benda yang dipinjamkan dimiliki oleh si peminjam, sehingga ia tidak boleh meminjamkannya kepada orang lain. Nah, yang kedua dari Syafi'iyah dan Hambaliyah, yaitu pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa pengganti. Artinya dari definisi yang kedua ini dapat dipahami bahwa barang yang dipinjamkan hanya boleh diambil manfaatnya, sedangkan kita tidak boleh meminjamkannya ke orang lain tanpa perantara pemilik asli benda tersebut. Nah, perbedaan pengertian akan Ariyah tersebut menimbulkan adanya perbedaan dalam hal akibat hukum selanjutnya. Pendapat pertama memberikan makna kepemilikan kepada peminjam, sehingga membolehkan barang tersebut untuk dipinjamkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Nah, sedangkan bagi pendapat kedua, barang yang dipinjamkan tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain sebelum meminta izin kepada pemilik sahnya barang tersebut, dan barang tersebut hanya boleh diambil manfaatnya saja tanpa merusak zatnya. Nah, akad dalam Ariyah berbeda dengan hibah, karena dalam Ariyah hanya untuk diambil manfaatnya tanpa mengambil zatnya, tetapi dalam hibah dapat diambil keduanya, baik berupa zatnya dan juga manfaatnya. Nah, sekian dari saya mengenai definisi Ariyah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nada Kamelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Kamelia akan melanjutkan penjelasan dari presentasi sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang dasar hukum Ariyah. Jadi Ariyah tersebut adalah ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kepada kita untuk membantu sesama muslim atau saudara kita untuk menunaikan hajatnya, dengan cara meminjamkan barang yang kita punya tadi. Nah, Ariyah juga bisa dikatakan wajib apabila
seorang mustair atau yang akan meminjam barang tersebut benar-benar sangat membutuhkan barang yang ingin dia pinjam atau dalam keadaan darurat. Dan di sisi lain, mu'ir atau yang memiliki barang tersebut, yang meminjamkan, dia sedang tidak membutuhkan barang tersebut, maka ariyah dihukumi wajib. Karena mengapa tidak, selagi kita bisa saling melengkapi untuk mempermudah seseorang yang ingin menunaikan hajatnya. Nah, selanjutnya tentang dasar hukum ariyah. Dasar hukum ariyah ada dua, yaitu berasal dari Al-Quran, berasal dari kitab suci Al-Quran, dan juga berasal dari sunnah ataupun hadis Nabi Muhammad. Nah, ariyah di dalam ayat suci, di dalam kitab suci Al-Quran berada pada surat Al-Maidah, potongan ayat surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awwanu 'alal itsmi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, dalam potongan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama umat muslim, terutama dalam hal kebaikan dan bertakwa kepada Allah, karena dengan tolong-menolong tersebut kita bisa saling mempermudah hal yang ingin kita lakukan. Nah, tolong-menolong di sini yang dimaksud hubungannya dengan ariyah tadi, dengan kita saling meminjamkan, dengan akad pinjam-meminjam tersebut, kita bisa saling menolong kepada orang yang membutuhkan dalam menunaikan hajatnya. Nah, kemudian dijelaskan lagi dalam ayat ini bahwa kita tidak boleh saling menolong dalam berbuat dosa. Maka dari itu diingatkan juga dalam potongan surat ini bahwa siksa Allah sangatlah pedih bagi seseorang yang tolong-menolong dalam berbuat dosa atau melanggar perintah Allah. Kemudian, selain dari bersumber dari Al-Quran, ada juga hadis yang menerangkan tentang hubungannya dengan ariyah, yaitu akan saya bacakan artinya. Ya'la ibnu Umayyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, apabila utusanku datang kepadamu, berikanlah kepada mereka 30 baju besi. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, apakah pinjaman yang ditanggung atau pinjaman yang dikembalikan? Beliau bersabda, pinjaman yang dikembalikan. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Kemudian ada lagi hadis selanjutnya yang menerangkan tentang pinjam-meminjam atau ariyah, yaitu dari Sofwan ibnu Umayyah radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminjam darinya beberapa baju besi sewaktu perang Hunain, dan ia berkata, apakah ini rampasan wahai Muhammad? Beliau menjawab, tidak, ini pinjaman yang ditanggung. Riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Nasai, dan itu tersebut hadis sahih menurut Hakim. Jadi potongan ayat dan juga hadis yang sudah saya sebutkan tadi merupakan landasan atau dasar hukum dari ariyah. Sekian penjelasan dasar hukum ariyah dari saya. Kemudian akan dijelaskan lagi lanjutan dari materi ini oleh Rifki Fahmi tentang macam-macam ariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk selanjutnya yaitu macam-macam ariyah. Macam-macam ariyah ada dua macam, yaitu ariyah muqayyah dan ariyah mutlaqah. Iya. Ariyah muqayyadah yaitu bentuk pinjam-minjam barang bersifat terikat dengan batasan tertentu. Misalnya, peminjam barang yang dibatasi pada tempat dan jangka waktu yang tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang masyarakat pembatasan tersebut, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak
peminjam kecuali mentaatinya. Aria ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu. Pembatasan bisa tidak berlaku apabila penyebab mustahik tidak dapat mengambil manfaat karena adanya syarat keterbatasan tersebut. Dengan demikian diperbolehkan untuk melanggar batasan tersebut apabila terdapat kesulitan dan memanfaatkannya. Jika ada perbedaan pendapat antara mu'ir dan mustair tentang lamanya waktu peminjam, nilai barang, tempat dan jenis barang, maka pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat mu'ir karena dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjam tersebut sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, ariyah mutlaqah, yaitu berbentuk pinjam-minjam barang yang bersifat tidak dibatasi melalui akad ariyah ini. Peminjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman meskipun tanpa ada pembatas tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait objek yang akan dipinjamkan. Misalnya seorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman maksudnya rusak, maka mu'ir harus bertanggung jawab. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada kekurangan, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaineta Akmal Fajrin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan dalam ariyah. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang. Bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk perbuatan aniaya. Pertama, membayar pinjaman dengan yang lebih baik dari yang dipinjam. Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman itu diperbolehkan, asal saja kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang meminjam. Namun jika penambahan dalam peminjam tersebut dikehendaki oleh orang yang dihutangi atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan, maka penambahan tersebut termasuk riba. Yang kedua, mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Yang meminjam boleh mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya hanya sekedar menurut izin yang punya atau kurang dari yang diizinkan. Umpamanya dia memiliki tanah untuk menanam padi, dia diperbolehkan menanam padi dan yang sama umurnya, atau yang kurang seperti kacang, tidak boleh dipergunakan untuk tanaman yang lebih lama dari padi, kecuali kalau tidak ditentukan masanya. Maka dia boleh menanam menurut kehendaknya, menurut kemauannya. Yang ketiga, ariyah merupakan tanggungan atau amanat. Para ulama fikih bersepakat bahwa akad ariyah bersifat tolong-menolong. Akan tetapi mengenai masalah apakah akad ariyah itu bersifat amanah di tangan peminjam sehingga ia tidak dituntut ganti rugi apabila barang itu rusak, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai atau tidak. Dengan demikian peminjam tidak dikenakan ganti rugi terhadap kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh perbuatannya
Akan tetapi apabila kerusakan tersebut disengaja, maka ia dikenakan ganti rugi. Pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah. Berpendapat apabila kerusakan barang disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenai ganti rugi. Akan tetapi apabila kerusakan itu terjadi dalam batas pemanfaatan yang diizinkan pemiliknya, maka peminjam itu tidak dikenakan ganti rugi. Yang ketiga, menurut ulama Hanabilah, menyatakan bahwa ariyah adalah akad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan oleh peminjam atau hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, apabila barang tersebut rusak atau hilang, baik disebabkan pemanfaatan barang tersebut oleh peminjam ataupun sebab-sebab lainnya yang di luar jangkauan peminjam, maka menurut Hanabilah, pihak peminjam wajib membayar ganti rugi semenjak barang tersebut rusak. Dan jika barang yang dipinjam adalah barang wakaf, seperti buku-buku perpustakaan atau barang wakaf lainnya, kemudian rusak tanpa sengaja, maka ia tidak harus menanggung kerusakannya, sebab tujuan peminjaman barang itu untuk ditujukan kepada kemaslahatan umum. Menurut ulama Malikiyah menyatakan bahwa apabila barang yang dipinjamkan itu dapat disembunyikan seperti pakaian, perhiasan, dan alat-alat lainnya, lalu peminjam mengatakan bahwa barang tersebut hilang atau rusak, sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Akan tetapi apabila dapat membuktikannya, ia tidak dikenakan ganti rugi. Selanjutnya, apabila barang yang dipinjam itu termasuk jenis yang tidak dapat disembunyikan seperti rumah, tanah, dan kendaraan, kemudian barang tersebut rusak ketika dimanfaatkan, maka ia tidak wajib mengganti rugi. Alasannya karena alasan mereka adalah sabda Rasulullah, yaitu pihak peminjam yang tidak bersifat khianat tidak dikenakan ganti rugi. Hadis dari Abu Daud dan Hakim. Di sini saya juga sedikit menjelaskan mengenai mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam ariyah mengenai tata krama terkait peminjaman. Di antaranya, yang pertama, peminjam hendaknya dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, disertai dengan niat dalam hati akan membayar dan mengembalikannya dikala mempunyai uang. Yang kedua, pihak peminjam berniat memberi pertolongan kepada pihak berhutang. Yang ketiga, pihak yang meminjam bila sudah mampu membayar hendaknya dipercepat dalam pembayaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan dari materi ariyah dari kelompok 6 telah selesai kami presentasikan. Apabila ada yang kurang paham kepada teman-teman bisa ditanyakan nanti melalui diskusi pada saat kita Zoom di mata kuliah Fikih Muamalah. Saya mewakili kelompok 6, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau kesalahan kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.